Ini punyamu. Ini punyamu. Terima kasih. Mau pesan apa? Mie ikan hitam. Hari ini tidak bawa ikan hitam. Bagaimana dengan daging perut babi, sosis atau sayuran? Saya cuma mau mie ikan hitam. Benar-benar tidak ada. Lee, kamu butuh ikan hitam? Su pinjamkan saya ikan hitam. Silahkan ambil sendiri. Jangan khawatir, saya tidak akan curang. Selalu pertahankan sudut 30 derajat dengan pisau. Begitulah cara mendapatkan irisan yang rata. Kamu benar-benar tahu banyak ya? Kamu. Tidak ada. Halo, Chef. Zhu Hao, apakah kamu yakin itu dia? Gadis di foto yang saya kirimkan padamu adalah penerus Sue Chongming. Dia berjualan di Jalan Yiqiao Barat setiap hari Minggu. Teman, Hei, dia memanggilmu. makan di sini atau dibungkus? Makan di tempat. Makan di tempat? Chef, ada masalah? Tidak ada. Jemput saya nanti. Ya, Chef. Sekarang? Oke. Lee lari. Aliansi sedang menggerebek lapak. Lari. Cepat. Hei kamu. Mie. Mie saya? Saya akan ganti lain kali. Hei, jam berapa? Tidak ada lagi jualan di jalan, tidak ada lagi lapak. Memilih penerus seperti itu. Sue Chongming pasti sudah gila. Belum pergi juga? Bagus, aku bisa memberimu mie MU. Maafkan aku tadi. Tidak tahu apakah aliansi sedang mengejar target. Tapi menjelang akhir tahun masih ada waktu. Mereka sudah mulai menekan kami, para pedagang kecil. Apa Direktur Zhang sudah kembali? Baiklah, besok aku akan antar makanannya sendiri. Itu saja. Apa kamu sudah selesai dengan telepon? Masih mau mie-nya? Apa kamu marah? Maafkan aku tidak punya pilihan lain. Sebagai pedagang kecil, kami paling takut pada aliansi. Kalau mereka menangkapku, aku bisa kehilangan gerobakku. Aku akan beritahu rahasia. Jangan nilai dari kedai pasar malam ini. Tapi aku dilatih oleh koki terkenal. Mie blackfish ini adalah spesialitasku. Mie-nya. Oke. Makan di sini atau dibungkus? Cepat siapkan untukku saja. Baiklah. Untung tidak lama mie-nya belum lembek. Mie blackfish pesananmu. Kedai di depan kosongkan. Anggap saja makanan ini gratis dari aku.
Apa yang salah? Mentor, aku pikir buruk jika mobil ini diparkir di pintu masuk. Aku ingin meminta mereka memindahkannya. Mungkin mereka masih tidur. Tunggu sampai jam kerja saja. Koki, aliansi akan datang 10 menit lagi. Aku akan ambilkan payung untukmu. Tidak perlu. Aku bisa masuk sendiri. Oh iya. Pindahkan mobilnya nanti. Baiklah, Kami buka jam 9. Kamu harus tunggu sebentar. Siapa di sana? Begitu pagi? Jiang Jie, Saya datang untuk menantangmu untuk pisau itu. saya tahu giliran saya akan segera tiba. Tapi tidak menyangka secepat ini. Saya tidak ingin melewatkan kesempatan untuk belajar darimu. Bagaimanapun juga, penerus sudah dipilih bukan? Kamu datang dengan persiapan yang matang untuk tantangan ini. Kamu adalah salah satu dari 7 keluarga besar. Saya tidak bisa lengah. Datang sebelum kami buka. Apakah semuanya sudah siap? Nai. Ada APA? Kenapa Jiang Jie ada di sana? Tanya idola kamu. Idola apa? Mentor. Mereka tidak datang untuk menantangmu untuk pisau itu kan? Boleh saya ajukan 2 pertanyaan? Malam itu apakah kamu datang khusus untuk saya? Ya, Jadi apakah semangkuk mie ikan hitam itu juga tes yang disengaja? awalnya saya ingin melihat seperti apa murid yang dipilih Sue Chongming. Tapi jujur saya kecewa. Kamu tidak pernah berniat untuk makan semangkuk mie ikan hitam itu dari awal. Tidak peduli settingnya. Keahlian pisau kamu atau kontrol kamu terhadap panas. Tidak ada yang cukup memikat bagi saya. Apakah kamu benar-benar harus merebut pisau itu? Itu pertanyaan ketiga kamu. Jiang Jie. Mentor saya suka memasak, dan dia sudah mulai tua. Seperti yang kamu katakan, sangat mungkin saya akan menggantikan mentor saya. Jika kamu bersikeras untuk merebut pisau itu, bisakah kamu menunggu? Saya tidak bisa menunggu. Saya mengerti. Menurut aturan aliansi, hidangan untuk kontes perebutan pisau akan menjadi hidangan andalan koki yang ditantang. Jadi untuk kompetisi ini, kedua belah pihak perlu menyiapkan hidangan mie ikan hitam. Ini adalah bahan dan bumbu yang disiapkan aliansi untuk kedua koki. Setiap koki boleh membawa 1 asisten ke kontes. Silakan konfirmasi jika ada masalah. Saya tidak ada masalah. Saya tidak butuh asisten. Maka kompetisi resmi dimulai. Mentor. Belum setengah tahun. Jika aku kalah hari ini, kamu tidak akan pernah bisa memegang pisau ini lagi. Kamu tidak akan kalah. Maka tidak boleh ada kesalahan. Ingat arahkan pisau pada sudut 30 derajat. Perlahan di tangan tapi cepat dan kuat dengan pisau. Perlahan di tangan. Lembut dengan panas. Lembut. Jangan menyebarkan irisan ikan. Bagus cepat.
Baiklah. Cukup untuk hari ini. Kita hanya selangkah lagi. Aku punya beberapa kesalahpahaman dengan Jiang Jie. Terlepas dari menang atau kalah. Ini harus diselesaikan di sini. Hei. Kenapa kamu di sini? Meski aku tidak yakin kenapa, Mentor Sue memilih momen ini untuk sesi mengajar khusus. Tapi bagaimanapun hidangan SAS adalah hidangan SAS. Bagi Mentor Sue, I can hit him. Seperti jalan-jalan di taman. Dua menit lagi. Seperti yang semua orang tahu, Jiang Ji selalu punya kebiasaan. Kebiasaan memotong waktu. Kebiasaan buruk. Tidak masalah. Hanya dua suara lagi, dua lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Mie ikan hitam Jiang Jie menggunakan metode memanggang untuk ikannya. Lembut tanpa bau amis. Kuah untuk mie-nya kaya dan berisi. Mie I can hit him Mentor Sue. Memiliki penguasaan panas. Benar-benar luar biasa. Tapi, Mentor Sue sudah mulai tua. Dan sepertinya kontrolnya terhadap rasa tidak seperti dulu. berdasarkan deskripsimu, pasien memang memiliki kemungkinan degenerasi indera perasa. Dan sudah berlangsung cukup lama. Apakah dia belum menyadari apapun? Mentor saya telah menjalankan toko mie ini sepanjang hidupnya. Jadi dia memiliki memori otot untuk takaran bumbu-bumbunya. Lagi pula, saya sudah mengganti semua merek dan batch bumbu dengan yang sama persis. Namun ada banyak penyebab degenerasi indera pengecap. Dan beberapa kondisi mungkin bahkan memengaruhi fungsi tubuh lainnya. Saya sarankan kamu tetap membawa pasien itu untuk diperiksa. Sue Chongming. Kamu pasti sudah mendengar tentang kakakku. Menyesali keputusanmu di masa lalu? Malam itu, seharusnya kamu mencicipi semangkuk mie itu. Maka kamu akan tahu kenapa aku memilihnya. Apapun alasannya. Mulai sekarang tidak akan ada lagi rumah mie Sue. Kalah darimu. Aku terima. Selamat Koki. Ayo pergi di mana mobil diparkir? Di sana. Jiang Jie, Kamu pergilah menyetir mobil. kamu memanfaatkan kelalaian aliansi dalam persiapan bumbu dan menyerang mentor saya. Apakah kamu sudah tahu tentang indera pengecapnya yang memburuk? Lalu apa kalau aku tahu? Kalau mentor saya tidak membuat kesalahan dengan bumbunya, kamu tidak akan punya kesempatan melawannya. Sayangnya tidak ada, jika, di dunia ini. Jiang Jie, apa kamu pikir ini sudah berakhir begitu saja? Li Nai cepat kembali. Linai, hei, tunggu sebentar.
Siapa namamu? Bukan urusanmu. Waktu berlalu begitu cepat bukan? 18 tahun seperti sekejap mata. Direktur Zhang, saya ingin meminta bantuan Anda untuk mencari seseorang. Dia adalah Linai. Dulu kalian berdua adalah sahabat baik di panti asuhan kami. Dia sering datang berkunjung. Tapi setelah lulus dari universitas, dia berhenti datang entah kenapa. Saya mengerti. Tapi saya punya fotonya. Diambil saat dia masuk universitas. Bagus sekali. Aku akan mengirimkannya padamu Oke. begitu aku menemukannya. Mentor, apa yang akan kamu lakukan sekarang karena rumah mie ini tutup? Seniormu terus mengomeliku untuk pensiun. Sepertinya aku akan pensiun lebih awal sekarang. Bukankah kamu tidak suka pergi ke sana? Tahun lalu kamu kembali kurang dari seminggu. Cui Ken, apa rencanamu sekarang? Aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya akan mengikuti arus. Kamu tahu aku. Jika bukan karena kamu dan Linai, aku sudah lama pergi. Tidak apa-apa bagi anak muda untuk mencoba hal-hal yang berbeda. Lagi pula kamu tidak terlalu berbakat dalam memasak. Mentor itu menyakitkan. Benar-benar. Baiklah. Kami tutup besok. Bukan hari ini. Tidak masalah. Camel, bersihkan sedikit. Kamu rapikan dapur. Oke. Ayo bergerak. Baiklah. Mentor, Aku sudah tua sekarang. Bahkan menguleni adonan bisa membuatku sakit. mentor, Mentor. Aku akan pergi juga. mentor. Ayo pergi bersama. Sudah larut. Apakah kamu tidak buru-buru pulang? Aku sudah menelepon. Terima kasih. Kamu, Aku tidak setuju dengan apa yang kamu katakan. tidakkah kamu akan mempertimbangkan kembali? Aku tahu situasi keluargamu. Jika kamu bekerja di tokoku, jam kerjanya bisa fleksibel sesuai kebutuhanmu. Dan kamu bebas pergi kapan saja, jika ada sesuatu yang terjadi di rumah. Magang di rumah Mi tidak menghasilkan banyak uang. Saya bisa menghasilkan lebih banyak dari lapak Saya saya. bisa menawarkan gaji tertinggi.
Jika ada yang tidak kamu sukai, kamu bisa mengatakannya. Saya tidak ingin mengambil keuntungan dari kamu. Jika kamu berubah pikiran, selalu diterima di rumah Misue. Terima kasih. Mentor. Saya akan memenangkan kembali pisau itu untukmu, tapi kamu harus menunggu saya. Saya tidak akan menunggu. Kenapa tidak? Apakah rumah Misue tetap buka atau tutup adalah urusan saya. Sampai titik ini hari ini, saya berutang pada Jiang Jie. Kamu menyebutkan ada kesalahpahaman antara kamu dan dia. Apa itu? Itu tidak relevan dengan kalian semua. Saya kalah darinya. Dengan Adio. Tidak. Kamu suka memasak, kan? Untuk menjaga toko tetap buka setiap hari. Kamu tetap tinggal bahkan ketika merindukan senior. Untuk menjaga toko tetap buka setiap hari. Bahkan dengan sakit punggung kamu menolak dirawat di rumah sakit. Benar-benar. Saya menyukainya. Saya juga belum siap menutup toko. Pada usiaku, saya sudah cukup tua untuk menjadi kakek Jiang Jie. Kalah dari seseorang yang jauh lebih muda. Itu memalukan. Tapi kekalahan adalah kekalahan. Jika kamu kalah, menangkan kembali. Tahukah kamu, kenapa saya hanya bertanya pada Cui Ken tentang rencana masa depannya? Dan bukan kamu? Karena Cui Ken, anak itu mungkin tidak tahu apa yang dia inginkan. Tapi dia pasti tahu apa yang tidak dia inginkan. Dia mengikuti hatinya, dan tidak akan menerima yang kurang. Tapi kamu terlihat tegas. Tapi kamu selalu mempertimbangkan orang lain. Memaksa kamu tetap di toko adalah keegosan saya. Maka kamu harus tahu. Sekali saya membuat keputusan, saya tidak pernah menyesal. Tidak masalah kalau kamu tidak setuju, tapi saya pasti akan mengambil kembali pisau kamu. Permen itu untuk saya. Terima kasih. Linai, ayo main bersama. Kamu sangat menyebalkan. Selalu merebut barang orang lain, saya tidak mau main dengan kamu. Chef. Hari ini ada 3 meja pelanggan yang memesan makan siang. 2 wanita di meja 1, Mirka Bersia Sekretar Seshihon, dan ingin makan bersama karena mereka teman. Pelanggan meja 3 semuanya orang lokal, dan suka makanan dengan rasa yang ringan. Salah satu dari mereka alergi gluten. Dan menu juga sudah direview. Pelanggan di meja 1 ingin menambahkan 1 hidangan lagi. Hidangan apa? Akar teratai. Bulan apa sekarang? November. Restoran Springvale hanya menggunakan bahan musiman. Kenapa kamu tidak mengeluarkan hidangan ini dari menu? Atau kamu ingin dikeluarkan? Maaf, Chef. Kita butuh beberapa orang baru di sini. Saya akan mengirimkan posisi nanti. Ya, Chef. Bersiap untuk makan siang mereka.
Chef, Ya, Suez Noodle House. Buka kembali hari ini. Restoran baru buka hari ini. Semuanya restoran baru kita buka hari ini. Ayo, semuanya ke sini. Suez Noodle House. Tapi saya dengar Suez Noodle House kamu sudah tutup. Suez Noodle House sudah tutup. Tapi ini adalah rumah mie baru. Dan pelanggan pertama, kita bisa mencoba makanan kita. Gratis. Rumah mie baru. Rumah mie baru kamu juga disebut Suez Noodle House. Teman. Lihat baik-baik. Suez Apprentices Noodle House. Ya. Ayo coba aja. Rasanya pasti nggak bakal ngecewain kamu. Lain kali, lain kali. Lain kali, lain kali. Gak apa-apa, pasti ada pelanggan. Apakah pelanggan pertama boleh mencoba gratis? Apakah pelanggan pertama boleh mencoba gratis? Mentor kita nggak cek Feng Shui sebelum buka restoran ini ya? Jangan percaya tahayul. Lagi pula kalau mau nyalahin salahin pendirinya. Nai. Maaf. Nai. Sebenarnya kita nggak perlu takut sama dia. Mau nantang pun masih lama. Dia kan chef bintang 5. Nggak perlu ngurusin restoran baru kita. Betul juga. Kita nggak perlu takut sama dia. Dia datang sebagai pelanggan, kita layani aja. Kita pakai pembukaan yang baik ini untuk hilangkan sial yang dia bawa. Iya. Langsung aja. mie saya mana? Tunggu sebentar. Gimana kamu bisa masuk sini? Ada tulisan di pintu masuk. Tulisannya selamat datang untuk mengawasi. ITU mentor kita. Saya lupa hapus. Maaf. Kalau mau mengawasi gak apa-apa. Nai. Nai, saya cek pelanggan dulu. Ini. Sue Chongming bilang saya harus coba mie kalian. Makanya saya datang. Gak mau dengar pendapat pelanggan tentang mie kalian? Kamu memang punya bakat. Tapi buka kedai mie nggak cocok buat kamu, apalagi buka toko baru. Itu urusan saya. Saya lihat kamu suka ngomentarin kerjaan orang. Ada teman gak? Kamu punya kedai mie Sue Chongming. Jadi nggak perlu pilih lokasi toko, desain dekorasi, pilih gaya toko dan investasi awal lainnya. Tapi nanti promosinya. Pemeriksaan dan peningkatan, inovasi hidangan, dan hubungan kontrol biaya dan keuntungan. Semua itu adalah hal yang harus kamu tangani sendiri. Selalu ada jalan keluar. Promosi, pemeriksaan dan peningkatan, inovasi hidangan, dan kontrol biaya dan keuntungan. Ini tentang hubungan kontrol biaya dan keuntungan. Namamu Li Naikan. Apa? Bukan hal mudah membuka restoran di Baichuan. Jika kamu benar-benar ingin terjun di industri ini, kamu bisa pergi ke... Tidak peduli apa kesulitannya. Kita akan menghadapinya bersama. Apakah kamu benar-benar perlu membuka kedai mie ini? Ya. Baiklah. Aku mengerti.
Nai. Kita benar-benar tidak perlu marah pada orang seperti itu, tidak worth it. Mungkin Mr. Sue benar. Aku tidak bisa membuatnya menjadi restoran bintang 5 dan aku tidak bisa mengambil kembali kehormatan yang telah hilang. Baiklah. Aku akan menutup kedai mie ini. Tidak. Aku tahu kamu tidak akan menyerah di tengah jalan. Nai. Kedai mie Sue masih ada. Kita tidak perlu khawatir bahkan jika kita gagal. Selain itu, kita juga ada di sini bersama. Nai. Teruslah maju. Anak baik, senang masih ada kamu. Tapi sekarang kita benar-benar perlu memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan. Halo? Saya mau semangkuk mie ikan. Saya juga. Silakan duduk. Permisi, saya mau mie. Silakan duduk. Cek menunya. Cuikan ikan kita hampir habis. Tidak ada lagi pelanggan di luar. Bagaimana kalau kita istirahat dulu? Oke, kamu tutup pintunya, aku yang bersihkan restorannya. Oke. Apakah orang sekarang nafsu makannya kecil semua? Nai. Orang dari aliansi datang. Tutup restoran. Kenapa? Kalian cuma jalan-jalan dan cek restoran. Lalu suruh kami tutup restoran. Ini masalahnya. Menurut peraturan aliansi, siapapun yang buka toko di Baichuan harus lulus pemeriksaan aliansi dalam seminggu. Setelah memenuhi syarat, kami akan laporkan informasi toko kalian ke Departemen Pengawasan Pasar setempat. Kalian pasti salah. Bagaimana mungkin kami tidak lulus pemeriksaan? Bisnis kami ramai, banyak pelanggan. Arus pelanggan restoran kalian memang sudah mencapai standar 1 bintang. Tapi aliansi menemukan sebagian besar trafik berasal dari tweet di forum aliansi. Informasi eksplorasi toko yang diposting di akun ini sangat tidak sesuai dengan kenyataan. Kami punya alasan untuk mencurigai kalian membeli trafik online. Kalian dicurigai melakukan iklan palsu. Iklan palsu maksudnya apa? Omong kosong apa ini? Kami tidak melakukannya. Kalau kalian curiga, periksa saja kami. Kalian tidak bisa menuduh kami tanpa bukti. Dan kalian tidak bisa memaksa kami menutup restoran. Lihat sendiri. Berdasarkan alasan negatif dengan pertumbuhan trafik online yang hampir tahunan. Aliansi memutuskan kalian tidak lulus pemeriksaan. Tutup restoran kalian, ini pemberitahuan. Bukan negosiasi. Ini rintangannya. Halo, Halo, nama saya Song Duo. Kalau kamu nama saya Linai. kamu lulusan sekolah mana? Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinghai. Kamu tidak mengambil jurusan memasak. Saya baru belajar setelah lulus sekolah. Sebelumnya saya memulai bisnis. Memulai bisnis. Model apa? Itu mempertimbangkan elemen spasial dan dialami secara dekat. Itu minimalis. Kami memasukkan bentuk yang mencolok dan dibuat khusus. Keren. Sebenarnya itu warung kaki 5. Semuanya, posisi berbeda diwawancarai di zona berbeda. Silakan baca tanda-tandanya. Ju Hao posisi apa yang dia daftarkan? Koki Jiang, kecuali penjaga toko. Dia mendaftar untuk semua posisi.
Apakah kamu ingin bergabung dengan restoran saya atau tidak? Sampai jumpa lagi. Ini wawancara terakhir. Ya, Bagaimana perasaanmu? saya pikir peluang saya tinggi. Tapi yang paling saya inginkan adalah menjadi asisten koki. Sayangnya mereka tidak membutuhkan yang lain. Saya dengar asisten koki di restoran Springval adalah teman koki Jiang. Dia memiliki status yang stabil. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Bagaimana jika saya bisa menjadi pembantu koki? Maka saya bisa tetap di dapur bersama koki Jiang. Mengapa kamu sangat mengaguminya? Dia membuat 23 restoran tutup. Meskipun agak kejam, minggu ini adalah mangsa bagi yang kuat. Duodao adalah kompetisi di mana Itu hanya memasak yang kompetisi diperlukan. yang paling adil. Pembantu koki bisa datang sekarang. Killeron Kira. Ayo pergi. Bagian terakhir adalah mengukir. Kamu bisa memilih bahan apa saja. Kamu punya 10 menit. Mulai sekarang. Ukiran saya adalah burung hijau. Meneer Ju, tolong lihat karya saya. Apakah wawancaranya sudah selesai? Ada satu ukiran terakhir. Koki Jiang, karena kamu di sini. Silakan periksa sendiri. Penuh trik. Jika trik saya berhasil untukmu, itu trik yang bagus. Wawancaranya sudah selesai. Kamu bisa pulang dan menunggu kabar. Terima kasih Chef Jiang. Aku menantikan kabar darimu. Kami akan memilih Song Duo. Apa? Kamu melamar di restoran Jiang Jie. Ada apa denganmu? Kenapa? Kasih 5. Ada 5 alasan. Pertama, Tuhan tahu berapa banyak restoran yang akan ditantang Jiang Jie. Bagaimana jika aku dapat kerja di restoran bintang 4 dan Jiang Jie membuatnya tutup? Aku lebih baik bekerja di tempatnya. Itu masuk akal. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Kedua, kamu lihat berapa banyak Li Jidong menghabiskan dan aku harus bayar sewa. Jika aku tidak menemukan pekerjaan bergaji tinggi, kamu akan segera melihatku tidur di jalanan. Aku punya. Ketiga, masakan Jiang Jie benar-benar luar biasa. Bekerja di sekitarnya bisa meningkatkan kemampuan masakku. Keempat, untuk memastikan kemenangan kamu harus benar-benar mengenal musuhmu. Aku bisa mengetahui kelemahannya jika aku bekerja dengannya. Kelima, yang terakhir dan yang paling penting, restoran Springval hanya buka pada siang hari. Jam kerjanya sangat cocok untukku. Tunggu. Dia pasti bisa memikirkan alasan di atas seperti kamu. Kenapa dia harus merekrutmu? Halo. Restoran Springval, aku Linai. Oh, begitu, terima kasih. Apa yang terjadi? Luke, bagaimana dengan restoran murid Sue Chongming? Gagal dalam ujian bintang 1 dan tutup beberapa hari yang lalu. Bahkan tidak lulus ujian bintang 1. Malu pada murid Sue Chongming. Chef, apakah kita harus melanjutkan rencana awal kita? Tentu. Saya bermaksud memanfaatkan gelarnya untuk membuat gimmick. Saya tidak menyangka dia begitu amatir. Haruskah kita menemuinya sekarang? Tidak, tunggu sebentar lagi. Kecuali kita, tidak ada restoran lain yang akan menerimanya. Karena kita sudah memutuskan untuk membantunya saat dia paling membutuhkan. Mari kita tunggu dan lihat sampai dia menghadapi masalah yang lebih besar.
Resepsionis Xiaji. Asisten Koki Song Duo. Penjaga toko Linai. Mereka tidak merekrutmu? Ya, mereka merekrut saya. Lalu mengapa kamu tidak senang? Mereka merekrut saya sebagai penjaga stok. Saya mendaftar untuk semua posisi kecuali penjaga stok. Penjaga stok? Bersiaplah untuk buka saat makan siang. Jiang Jie. Jiang Jie. Karena kamu tidak ingin menerima saya, mengapa kamu menjadikan saya penjaga stok? Juhao, kamu boleh pergi sekarang. Lalu mengapa kamu melamar ke restoran Springval? Lalu bolehkah saya bertanya Chef Jiang, bagaimana saya bisa ikut serta dalam pembuatan makan siang? Tergantung suasana hati saya. Saya mengerti Chef Jiang. Mode startup. Dan administrasi spasial yang kamu Saya sebutkan ingin tahu sebelumnya. tentang itu. Maksud saya warung kaki 5. Warung kaki 5? Lei Xiu. Chef Zhang, Apakah ada aula musik di sini? Tunggu. Jangan biarkan saya mendengar suara lain. Maaf Chef Jiang. Benar-benar tiran. Chef Jiang, kamu sudah tiba di meja 3 lebih awal. Apa hidangan pertama mereka? Ikan. Sajikan hidangan penutup dulu. Chef Jiang, Ini ikannya. Perlu saya membunuhnya untukmu? Zhu Hao, apakah kamu memberitahunya apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan oleh penjaga toko? Bukankah penjaga toko yang bertanggung jawab atas semua bahan? penjaga toko harus merapikan semua aset dan mencatat tanggal pembelian, tanggal kedaluarsa kuantitas dan kualitas semua pembelian, serta mencatat karakteristik bahan. Adapun mengambil dan menggunakan bahan adalah tugas staf lain. Penjaga toko hanya bertanggung jawab untuk pengawasan dan audit. Jangan melampaui batas. Apakah kamu mengerti? Asisten koki itu. Apakah kamu akan melakukan tugasmu sebelum aku memerintahkanmu? Maaf Chef Jiang. Aku akan melakukannya. Aku harap kalian semua bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Jangan ikut campur urusan orang lain. Apakah aku sudah cukup jelas? Ya Chef Jiang. Lanjutkan pekerjaanmu. Betapa melimpahnya makanan ini. Manager Zhu, bisakah kita memiliki makanan staff yang dibuat oleh Chef Jiang setiap hari? Makanan staf di restoran Springval biasanya dibuat oleh Chef Zheng. Chef Jiang jarang memasak makanan staf. Kalian beruntung Chef Zheng sedang cuti. Kenapa Chef Zhang tidak makan siang bersama Dia kita? tidak pernah makan di ruang makan. Aku beritahu kalian. Cepatlah atau tidak akan ada yang tersisa. Tunggu sebentar. Li Nai ada di gudang. Aku akan memintanya untuk datang. Chef Zhang, Duduklah dulu. Chef Jiang, Mulai besok, kalian harus membuat makanan staf secara bergiliran. Aku akan memiliki makanan staf. Apakah aku sudah cukup jelas? ya Chef Jiang. Betapa menakjubkan Chef Jiang meminta kita untuk membuat makanan sedang bermimpi. Apakah itu berarti kita bisa ikut serta dalam membuat hidangan makan siang di masa depan? mungkin. Kalian beruntung. Jangan meludahkannya.
Kenapa kamu bisa jatuh dari tangga? Karena kamu tadi menakutiku. 1 pon. Garam biru Persia menutupi gaji bulananmu. Minum sedikit. Oh iya. Cuma kasih tahu aja. Besok mulai, makan siang staf jadi tugas semua orang. Kamu juga. Dan aku akan. Jangan dimuntahkan. Kalau nggak ada yang gantiin kamu. Kenapa seneng banget? Apa yang terjadi? Nggak ada. Kamu ada sesuatu buat aku. Hei kamu. Aku peduli kamu malah kesal. Perusahaannya lagi sepi. Serahkan barangnya dan kembali kerja oke. Lihat itu di asosiasi. Jadi aku bawa ke sini. Oh, restoran Lichtenning juga punya satu lagi. Yah. Apa kata asosiasi? Kasih tahu soal inspeksi bintang 5. Mereka perlu kasih tahu kita. Biasanya kan kejutan setelah sebulan. Setiap tempat bintang 5 dapat itu saat koki berganti. Bukan rahasia lagi. Sekarang beda. Mr. Sukang akan berkunjung ke kota Baichuan dalam 10 hari untuk pertukaran kuliner yang beragam. Asosiasi akan mengadakan jamuan penyambutan dengan restoran bintang 5. Dan hanya satu, restoran Springval atau restoran Lichtenning. Berdasarkan kriteria inspeksi bintang 5. Ingat hanya satu yang akan dipilih. Yah, itu menarik. Asosiasi cukup takut. Takut koki baru bisa menantang status 7 keluarga besar. Apa rencanamu? Aku harus menang. Aku nggak ngerti. Kenapa merayakan kerja double dengan gaji yang sama? Oh ya. Sebelumnya sous chef yang urus makan siang staf di sana buat aku. Nggak ada kesempatan masak, kan? Terus kapan aku bisa belajar? Tidak. Kita ini benar-benar baik. Tapi tindakan kita kayak mencuri. Untuk berhasil, dekati Jiang Ji. Dapatkan kepercayaannya dan bantu dia. Baiklah. Semoga kamu mengerti. Kamu bisa mengalahkannya kan? Linai. Perlu ini? Tidak, terima kasih. Oke, kalau begitu maukah kamu menukar pesanan makanan staf dengan saya? Saya masih bingung mau buat apa besok. Bagus, saya pikir mau duluan. Benarkah? Terima kasih banyak. Sama-sama. Silakan. Ini. Tamu meja 51 akan datang jam 10.45. Meja 2 dan 3. Keduanya akan datang jam 11.20. Hidangan pembuka pertama jam 10.50. Hai. Kenapa pakaiannya tidak biasa hari ini? Oh, saya yang mengurus makanan staf. Tapi seharusnya yang mengurus hari ini adalah Song Duo. Tapi sekarang saya yang mengurus. Butuh bantuan? Pergi sana. Perlu handuk? Tidak. Istirahat dulu. Makanan staf sudah siap. Coba semuanya. Masih ada di dapur. Santai saja. Linai. Baunya enak sekali. Kulitnya pun berisi. Saya campurkan kuah makan siang dengan tepung. Oh, saya mengerti. Tapi agak hambar ya. Biar saya tambahkan garam. Tidak, sudah cukup. Cukup? Ya, terima kasih. Kalian berdua mau mencoba? Jiang Ji.
Ada masalah dengan makanannya. Kamu tahu kenapa aku minta kamu siapkan makanan ini? Untuk menguji kami. Menguji kalian. Oke. Ujian untuk apa? Makanan staf itu tentang efisiensi. Tidak ada menu tetap, tidak sulit. Tapi bentrok dengan waktu makan siang dan persiapan dan kompor sedang sibuk. Jadi aku harus mengakalinya. Dan Tidak ada menu tetap, tapi untuk bahan segar. Hanya menu hari ini yang disiapkan. Jadi aku pakai sisa dapur. Linai. Makanan staf yang kamu siapkan adalah siksaan. Untuk staf. Maksud kamu apa? Ikuti aku. Sekarang katakan padaku, apa yang kamu cium? Daging sapi, wortel, kacang air, telur, merica, siput laut. Siput laut. Tapi kamu tidak pakai cangkang siput. Ada hidangan siput saat makan siang. Kamu sedang menangani daging sapi, tanpa membersihkan talenan, benar kan? Ya, Kamu tidak pernah terpikir untuk menambahkan siput ke dalam isian, atau menghilangkan bau amisnya. Itu sebabnya isianmu berbau sedikit amis. ya. Tapi itu bukan kesalahan terbesarmu. Jarang orang punya hidung sensitif sepertimu. Kesalahan terbesarmu adalah ini. Setelah disajikan, hidangan selesai. Perbaikan apapun setelah itu, hanya menyoroti kegagalanmu. Tapi selera orang berbeda-beda. Lalu apakah kita benar-benar harus menuruti mereka? Nanti kita akan berakhir seperti Sue Chongming. Apa masalahnya dengan itu? Rumah Misue memuaskan pelanggan dengan makanannya. Apa ada masalah? Merek lama dan harga terjangkau. Terutama menarik kelompok berpenghasilan rendah yang datang kembali. Tapi mereka lebih suka rasa kuat seiring waktu. Jadi indera perasa Sue Chongming menjadi mati rasa. Jadi bukankah rumah Misue merugikan Sue Chongming? Restoran Springvale tak pernah menyenangkan orang lain, hanya membuat makanan tanpa celah. Kamu punya dua pilihan. Pergi sekarang. Atau, terima aturanku. Song Duo. Bagaimana rasanya? Semua orang bilang hidangan ini enak. Tidak juga. Cuma kurang enak. Koki kepala yang buat makan siang staf kemarin. Jadi, punya kamu lumayan enak. Aku mengerti. Zhu Hao. Kirim aku reservasi. Apa kamu lihat Linai di ruang ganti? Lalu apakah kamu? Aku sudah memutuskan. Sungguh? Waktu aku datang untuk wawancara, aku punya rencanaku sendiri. Kamu sebenarnya tidak ingin mempekerjakanku. Lebih baik kita akhiri saja di sini. Jiang Jie, aku bukan stafmu lagi. Kamu berhutang 1 kali makan padaku.
Sekali semangkuk mie ikan hitam. Tak apa-apa. Aku akan membayarnya di masa depan. Hanya malam ini. Aku kirim pesan kalau sudah siap. Ikuti aku. Halo, meja 17 tempat reservasi Anda. Terima kasih. Semoga Anda menikmati makanannya. Tidak ada menu? Saya sudah memesan chef menu. Chef menu? Kedengarannya mahal. Apakah itu Jiang Jie? Mengapa dia ada di sini? Haruskah saya membuat hidangannya? Tidak perlu. Ini saat yang tepat untuk menunjukkan kemampuan saya padanya. Mengerti. Ngomong-ngomong, siapa wanita yang bersamanya? Dia terlihat agak familiar. Itu Linai. 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 Ya, Pasangan yang cukup menarik. Sangat mahal. Hei, Ada apa? kamu masih membawa tas itu. Ya. Aku tidak bisa melakukannya di bintang 5. Ya kamu bisa. Ngomong-ngomong, chef menu di sini harganya $240. Bisakah kamu membelinya? Sebenarnya, aku merasa itu mahal. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan yang lain? Oke, Sungguh, tapi aku punya permintaan. kamu cukup lucu. Kamu bilang aku tidak benar-benar ingin mempekerjakanmu. Ya. Aku tidak melamar sebagai penjaga stok. Aku memilihmu. Tepatnya, kamu cocok untuk peran itu. Apa ini tentang? Penjaga stok, di depan kalian masing-masing ada 3 toples. Masing-masing berisi rempah-rempah umum. Kalian punya 30 detik. Tolong tuliskan nama-nama rempahnya. Apakah kamu yakin? Hei, kamu melewatkan lada aroma kuat itu. Hidungmu. Punya indera penciuman yang tajam. Kamu cocok. Aku ingin kamu. Tapi aku sudah akan pergi. Tidak perlu memberitahuku. Aku tidak menyetujui. Kamu datang ke Springvale. Itu pilihan terbaikmu untuk saat ini. Bukan. Baiklah kalau begitu. Apakah kamu mau membuktikan bahwa aku tidak salah? Bisakah aku membuat hidangan utama? Atau, apakah aku punya lebih banyak kesempatan untuk memasak? Seorang penjaga stok yang tidak mau memasak tidak bagus. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku sangat kenyang. Terima kasih. Hidangan pertama adalah kue beras dengan iga, sedikit manis dari pir. Dan yang berikutnya, Kamu tidak perlu memberitahuku sekarang. Ingat saja, baiklah. Oke. Bisakah aku pergi sekarang? tunggu dulu. Kamu perlu membersihkan mulutmu. Aku tidak ingin melihat ponselmu. Aku harus pergi. Oke, aku akan naik bus.
Biarkan aku membantumu. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, aku Zhao Jingjing pemilik dan koki restoran Lightning. Oh, kamu ingin merekrutku, Tepat sekali. tapi aku sudah bekerja untuk Springvale. Lalu kenapa? Aku merekrutmu justru karena Jiang Jie. Apa maksudmu? Saya seperti Jiang Jie. Keduanya adalah koki bintang 5 yang baru dinobatkan. Sekarang kami menghadapi ujian yang sama. Inspeksi bintang 5. Tapi kenapa itu penting bagi saya? Dulu tidak sama sekali. Tapi berkat Jiang Jie, aturannya berubah. Hanya satu restoran yang akan lulus inspeksi. Jadi maksudmu, kalau Jiang Jie gagal, asosiasi, Akan mengambil pisaunya. sekarang kamu ingin bantuanku? Tapi apa yang bisa kulakukan? Ingatlah, bahwa bahkan mentorku kalah darinya. Tapi kamu bisa menggalang dukungan. Lightning Restaurant merek legendaris. Menentang kesalahan Jiang Jie. Kami membentuk sebuah aliansi untuk keadilan. Apa pendapatmu? Apakah kamu memanfaatkan aku untuk menyakitinya? Tidak juga. Aku tak kalah terampil. Tapi ini bisa memberi tekanan padanya. Dan mempromosikan Lightning Restaurant. Mengapa tidak mencoba? Apa pikiranmu? Menerima tawaranku? Bukankah kamu ingin merebut kembali pisau mentormu dan membalas dendam? Setuju. Aku ingin membalas dendam, tapi aku ingin mengambil kembali pisaunya sendiri. Baiklah, tak disangka bisa meyakinkanmu sekaligus. Kamu mencicipi masakanku hari ini, bukan? Enak. Lebih banyak hidangan di Lightning Restaurant. Apa maumu? Pertama, gunakan hidungmu untuk mengingat aroma setiap hidangan dengan kuat. Selanjutnya, kalau Zhao Jingjing Koki mereka menemukanmu, dan kamu tidak ingin meninggalkan restoran Springvale, katakan padaku sekarang juga. Apapun yang dia katakan, atau apapun yang dia berikan padamu. Mengerti? Segera, oke? Kenapa kamu di sini? Apa ini? Berat sekali, tolong bantu. Aku pikir itu untukku. Dari Zhao Jingjing. Dia murah hati. Kamu tidak akan memakan restorannya kan? Hei, jaga bicaramu. Apakah aku makan sebanyak itu? Kamu bergabung dengannya? Apakah kamu setuju? Tidak. Dia sedang bersiap-siap mengumpulkan semua orang yang telah kamu kalahkan dan meluncurkan kampanye pencemaran nama baik terhadapmu. Bahkan menargetkanku dan asosiasi? Dan ada lagi. Apa? Dia bilang kamu tidak punya hati, licik dan curang. Memiliki jiwa binatang buas, serigala berbulu domba. Itu pikiranmu sendiri. Bagaimana kamu tahu dia akan menemukanku? Dia sudah mengamati kamu. Dia hanya tidak mengira kamu akan menyerang Springvale. Kamu pikir, aku mengundangmu makan malam tanpa alasan.
Kamu sangat tajam. Temui aku besok. Aku cuma penjaga saham. Mencari bahan-bahan baru besok. Baiklah. Lalu itu pekerjaan tambahan. Kamu harus membayarku. Itu tergantung pada kemampuanmu. Hei, ada apa? Lupa termosku. Oh ya, aku akan mengirimkannya sekarang. Ya, simpan saja. Kupikir itu punyaku. Dia memperlakukanku seperti pelayan. Jahe sup. Bagus untuk pilek. Li Jidong cepat. Ada hal yang harus dilakukan hari ini cepat. Cepatlah. Ayo pergi. Kaos kakiku. Apa? Kaos kaki. Itu ada di kakimu. Cepatlah. Set caturku. Sudah kubawa. Ayo, ayo. Li Jidong cepat, aku terlambat. Lebih cepat. Ayo. Hati-hati. Santai saja. Menendang topi ayah. Tidak. Gadis nakal. Kenapa di sini? Kamu kenal Triad Kiao? Pecinta rempah. Tapi dia tinggal di pinggiran kota. Dia datang ke sini setiap Sabtu untuk bermain catur dan membual tentang koleksi rempahnya. Kamu ngapain? Aku pilek. Mari kita cek apakah ada rempah baru. Di sini. Tahu aturan diam saat bermain catur. Tapi aku bukan pria terhormat. Setidaknya kamu tahu. Baiklah, kamu menang. Tunjukkan kemampuanmu. Kalau tidak, Zhong akan marah. Oke, aku harus pergi. Halo. Kami juga mau itu. Kamu tahu itu apa? Kulit jeruk kering. Oh, Hong. Informasimu tidak akurat. Aku akan bayar lebih. Manipulasi harga, aku akan melaporkannya. Nona, ini kulit jeruk 10 tahun dari Grenus. Bahkan dengan harga aslinya ini mahal. Aku akan mengambilnya. Aku bangkrut, dia tidak. Kiao, kamu kenal aku. Kamu harus menjualnya padaku. Jangan terburu-buru, tenang. Untuk mendapatkan ini hari ini, kamu butuh keterampilan. Semua kulit jeruk kering. Tapi hanya satu toples yang berharga. Sudah cukup larut. Kenapa Linai belum datang? Koki seharusnya segera tiba. Semuanya. Koki akan datang sedikit lebih lambat. Song Duo, siapkan apa yang dia katakan padamu. Baik. Linai dan Koki tidak ada di sini. Apakah mereka pergi bersama? Tidak. Dia baru saja memarahi Linai kemarin. Baiklah. Dia pasti punya alasan. Merah tua sedikit manis. Ini seharusnya berusia antara 5 sampai 10 tahun. Nona, kenapa hanya mencium? Lihat dengan benar. Aku sudah mencium kulit jeruk 10 tahun. Grenus tidak akan salah. Berhenti membual. Kamu akan lihat.
Aku sudah memutuskan. Kamu sudah menggunakan kulit jeruk setengah hidupmu. Apakah kamu akan kalah? Semua bicara. Salah satu dari dua ini. Aku tahu. Apa yang kamu lakukan? Baiklah, kalau dia salah. Apakah kamu akan menjual itu padanya? Tidak mungkin. Hei kamu. Baiklah kalau begitu, Wan Zhong. Mari kita bertaruh. Kalau aku menang, kau beri kami satu bantuan kedengarannya adil. Kenapa bertaruh denganku? Sudah seri. Jadi aku punya kesempatan. Bagaimana jika kau kalah? Santai. Kami tidak meminta banyak. Sudah waktunya makan siang. Kami lapar. Bisakah kau masak untuk kami? Kenapa kau tahu aku bisa masak? Aku pernah makan di restoran Lichtenning mencoba menu chef. Itu saja. Ya, Jika aku bertaruh denganmu, apa yang akan aku dapatkan? jika aku menang, kulitnya masih milikmu. Jika aku kalah, Aku bantu kau mempersempitnya. Jadi tidak ada kekalahan untukku kan? Oke, aku terima taruhannya. kau harus menang. Aku pilih ini. Ini juga kulit dari Grenus, tapi tidak cukup murni. Baiklah, beritahu aku alasannya. Kualitas kulit tergantung pada faktor lokal, penuaan metode penyimpanan, dan iklim. Mereka hampir sama, tapi itu tidak cukup baik. Lalu kulit apa itu? Penuaan 5 tahun di Grenus. Kemudian 5 tahun lagi di Baichuan. Bagus. Hong, sudah cukup bicara. Segera saja masak. Oke, aku mengakui kekalahan. Beridahu aku. Kau menukar kulit itu. Untuk hidangan apa? Abalon rebus. Spesialitasmu. Oh, kau sudah siap. Oke, baiklah. Kamu terlihat familiar. Itu kamu. Kamu bahkan menghindari restoran Lichtenning untuk menghindariku. Kamu sudah mengingat wajahku. Dan tidak akan lupakan? Mengapa aku harus menghindarimu? Aku hanya semakin tua dan berpikir untuk pensiun. Lagi pula ayahmu dan aku sudah lama berteman baik. Benarkah? Mengapa aku tidak ingat ayahku? Punya teman seperti kamu? Apakah kamu dan dia punya masalah? Ya. Dia sudah menjadi kepala koki Zhao begitu lama. Dia tidak akan pergi begitu saja. Silakan. Kamu adalah murid Mr. Sue kan? Dia adalah Linai, bekerja di restoran Springval. Selesaikan dan pergi. Mana yang lebih baik? Abalon Mr. Zhong jauh lebih baik daripada kue Zhao Jingjing. Seperti yang diharapkan. Apa? Jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi. Oke? Mengapa kamu berbohong? Kami tidak pernah punya menu chef Mr. Zhong. Aku tidak berbohong. Aku bilang kami punya restoran Lichtenning. Tidak pernah menyebutkan punya miliknya. Sangat licik. Layanan makan siang akan segera dimulai jika kamu terlambat. Potong gaji. Restoran Springval bersaing dengan restoran Lichtenning? Sangat tidak adil. Mengapa? Khawatir idolamu akan kalah? Tidak, dia tidak akan kalah. Tapi restoran Lichtenning punya tradisi 100 tahun. Kamu terlalu khawatir.
Oh tunggu. Kamu pergi sendirian dengan koki itu. Ya, aku lembur. Bekerja sendirian dengannya adalah kemewahan. Kamu akan belajar banyak. Mungkin. Kendaraanku sudah datang, aku harus pergi. Ok, Sampai jumpa. jaga diri baik-baik. Li Jidong. Sudah 5 hari sejak kamu mandi. Aku bau harum. Ayahmu? Tuan Li. Tuan Li. Tuan Li. Oh kamu. Aku sangat merindukanmu. Tuan Li. Aku dapat pekerjaan baru. Pelayan pemandian. Mau coba? Li Nai. Dengar kabar itu belum? Mandi itu menyehatkan. Bukan cuma relaksasi. Oh ya, Iya. Bertemu dengan seorang kakek di pemandian. Umurnya 60 tapi. Setelah aku membantunya mandi, apa yang terjadi? penampilannya seperti orang berusia 30 tahun. Wah, luar biasa sekali. Iya. Mencoba menipuku? Aku memang pelupa. Tapi bukan idiot. Aku sedang mandi. Aku bisa bantu. Libur besok? Jiang Jie ada rapat. Untuk inspeksi bintang 5. Kamu mengingatkanku pada seseorang. Mantan koki kepala restoran Lichtenning. Orang paling beruntung di asosiasi. Zhong Haiyang. Ya, menikahi putri mantan koki. Mengambil alih restoran Lichtenning. Mundur cepat sebagai koki kepala. Untuk menjaga reputasinya. Maksudmu apa? Aku dengar dari mulut ke mulut. Jiang Jie mengincar restoran Lichtenning selanjutnya. Jadi kamu tahu, suksesi internal lebih baik daripada kehilangan. Kamu bahkan meninggalkan restoran Lichtenning untuk menghindariku. Kamu sudah mengingat wajahku. Dan tidak akan melupakannya kan? Kapan dia mundur? Setelah mentor kehilangan pisau, Xiao Jingjing tumbuh besar di luar negeri. Tapi kembali 3 tahun lalu. Restoran Lightning. Di bawah ayahnya, tetap mempertahankan tradisi. Babi panggang adalah satu-satunya spesialisasi. Ketika dia kembali, dia bisa mengambil alih. Tapi dia menantang ayahnya. Mengusulkan kompetisi masak bertema babi panggang. Yang kalah pergi. Awalnya Zhong Haiyang menolak. Tapi kemudian dia berubah pikiran. Jadi maksudmu? Untuk menghindari Jiang Jie, dia membiarkan putrinya menghadapi Jiang Jie. Tepat sekali. Tapi apakah Jiang Jie begitu menakutkan? Bahkan Zhong Haiyang takut padanya.